Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3635-3637. Yara mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Tuan Cheng, saya tidak bermaksud menyalahkan teman Anda. Ayo pergi. Yara berjalan ke depan, dan Dev mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di negeri yang penuh bunga dan rerumputan. Mereka melihat petak bunga dan rerumputan ini memiliki wangi yang aneh. Aroma ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Tidak hanya raga, tetapi juga jiwa seakan telah dibaptis. Dev tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman itu. Bunga ini sangat aneh. Kenapa aku merasa begitu kuat? Yakub, yang berada di lautan kesadaran, tiba-tiba berteriak. Energi spiritual Dev melonjak, dan dia bergerak, lalu sekuntum bunga terbang ke arah Dev dan ditangkap di tangan Dev. Bunganya berwarna merah muda dengan 4 kelopak terpisah dan benang sari di tengahnya. Bunga yang unik. Dev menghela nafas. Tuan Cheng, ini bunga pembentuk jiwa. Bunga ini dapat menguatkan jiwa dan membantu membentuk tubuh. Jika kamu adalah orang yang jiwanya hancur, jika kamu tinggal di sini selama beberapa hari, jiwamu akan pulih. Yara memberitahu Dev. Ketika Yakub mendengar tentang bunga pembentuk jiwa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia selalu hidup di lautan kesadaran Dev. Jika dia ingin kembali ke kehidupan nyata, dia perlu membentuk kembali tubuhnya atau mengambil tubuh orang lain. Dalam hal membentuk kembali tubuh, Yakub tidak memiliki kemampuan, dan Dev tidak dapat membantu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menemukan tubuh yang cocok dan kemudian merebut tubuh tersebut, tetapi itu membutuhkan hidup di hadapan orang lain selama sisa hidup Anda. Sekarang Yakub menjadi sedikit bersemangat saat mendengar bahwa bunga pembentuk jiwa di depannya sebenarnya dapat membantu jiwa membentuk tubuhnya. Dev juga merasakan sesuatu yang aneh pada Yakub, lalu berkata kepada Yara, Nona Jiang, maksud Anda bunga pembentuk jiwa ini dapat membantu jiwa membentuk tubuh? Tentu saja, tetapi tingkat kekuatan sisa jiwa tidak boleh terlalu tinggi, jika tidak, tingkat kegagalan akan sangat tinggi, dan sisa jiwa mungkin musnah. Yara mengangguk dan berkata, kalau begitu temanku, bisakah dia membentuk kembali tubuh fisiknya? Dia hanya berada di alam tubuh komposit. Dev bertanya dengan cepat. Yakub telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan dia telah banyak membantu Dev selama ini. Dia belajar banyak tentang pembudidaya iblis melalui Yakub. Kini jika ada kesempatan, Dev masih berharap bisa membentuk kembali tubuh Yakub dan memberinya kebebasan. Selama dia memiliki tubuh fisik, Yakub dapat mengejar kebahagiaannya sendiri. Tentu saja bisa, tapi urusan membentuk kembali tubuh membutuhkan guruku untuk menyelesaikannya. Tapi kamu adalah penyelamatku dan kakak laki-lakiku. Guruku seharusnya setuju. Kata Yara. Guru pasti akan setuju. Guru tidak suka berhutang budi. Saya akan menanyakan hal itu kepadanya saat kita makan malam nanti. Giovanni juga berbicara. Terima kasih banyak. Dev dengan cepat mengucapkan terima kasih. Namun, Dev tahu bahwa Master Sekte Jiang tidak akan hidup selama beberapa hari. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Yakub membentuk kembali tubuhnya, dia mungkin akan mati lebih cepat. Mendengar Dev bertanya tentang pembentukan kembali tubuhnya, Yakub sangat tersentuh dan berkata, Tuan Chen, terima kasih. Kamu sudah lama bersamaku, inilah waktunya untuk membebaskanmu. Dev tersenyum ringan. Dia mengikuti Yara dan Giovanni berkeliling Sekte Jiwa Iblis untuk waktu yang lama. Meskipun Sekte Jiwa Iblis tidak memiliki bangunan dan paviliun yang sangat indah, Dev juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa dengan mengikuti percakapan antara Yara dan Giovanni. Baru setelah gelap seorang anggota Sekte Jiwa Iblis datang memanggil mereka untuk makan malam, Dev dan lainnya pergi ke aula Sekte Jiwa Iblis bersama-sama. Makanan tidak ada gunanya bagi biksu seperti mereka di alam kesengsaraan transendensi, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka tidak akan mati kelaparan. Tetapi meskipun Anda seorang biksu dan tidak lapar, Anda tetap harus merasakan nikmatnya mencicipi makanan lezat. Makan bukan lagi untuk makanan dan pakaian, tapi untuk kesenangan. Selama makan malam, Master Sekte Jiang sangat bersemangat, dan seluruh Sekte Jiwa Iblis tenggelam dalam kegembiraan. Sekarang Master Sekte Jiang telah pulih, ini adalah merayakan dengan kegembiraan. Master Sekte Jiang sangat berterima kasih kepada Dev. Tidak peduli apa yang dikatakan Dev, dia menyelamatkan Yara dan Giovanni, jadi dia harus diperlakukan dengan sopan.
Guru, masih ada sisa jiwa yang bersemayam di tubuh Tuan Cheng. Itu adalah teman Tuan Cheng. Tuan Cheng ingin bertanya apakah mungkin temannya itu bereinkarnasi ke dalam tubuh fisik. Giovanni bertanya pada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tersenyum tipis dan berkata, sisa jiwa di tubuh Tuan Cheng hanya dalam kondisi alam tubuh komposit. Tentu saja, dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Namun, saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Saya tidak tahu berapa hari dia bisa menunggu. Master Sekte Jiang dapat melihat sekilas kekuatan Yakub di lautan kesadaran Dev, yang menunjukkan bahwa penelitiannya tentang jiwa menjadi lebih mendalam. Tetapi ketika Dev mendengar bahwa Master Sekte Jiang sebenarnya harus menunggu beberapa hari, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Karena Master Sekte Jiang membakar energi sejatinya untuk mempertahankan kehidupannya saat ini. Bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuh Yakub setelah dirinya meninggal dalam beberapa hari? Melihat ekspresi Dev, Yara buru-buru menjelaskan, Tuan Cheng, guru baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia perlu pulih sebelum dia bisa lebih percaya diri. Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan dalam membangun kembali tubuh fisik. Dan untuk membentuk kembali fisik tubuh, kita juga perlu mempersiapkan banyak hal, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Yara mengira Dev tidak bahagia. Nona Jiang salah paham. Karena Master Sekte Jiang telah setuju, tidak ada salahnya menunggu beberapa hari. Dev dengan cepat tersenyum dan berkata. Setelah makan malam, Dev diatur di ruangan terbesar. Meskipun ruangan itu agak kasar, itu adalah yang terbaik untuk Sekte Jiwa Iblis. Tuan Chen, kehidupan Master Sekte Jiang akan segera berakhir. Jika Anda mengatakan dia tidak akan hidup selama 3 hari, maka... Yakub sedikit khawatir. Jika Master Sekte Jiang tidak dapat hidup selama 3 hari, bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuhnya? Jangan khawatir, jangan bicara tentang kehidupannya yang menurun. Bahkan jika dia mati, aku akan membawanya kembali dari dunia bawah dan membentuk kembali tubuhnya untukmu. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengakhiri kemunduran hidup Master Sekte Jiang? Yakub sedikit terkejut. Bagaimana saya bisa mengubah jalan surga dan menghentikan penurunan umur, tetapi saya dapat membantu Master Sekte Jiang meningkatkan ranah kultivasinya. Selama ranahnya meningkat, penurunan umur secara alami akan berakhir, dan umurnya akan meningkat banyak. Dev menjelaskan. Meningkatkan tingkat kultivasinya. Yakub berkata sedikit tanpa berkata-kata, kalau begitu tampaknya Master Sekte Jiang seharusnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Meningkatkan tingkat kultivasinya tidaklah mudah. Kemudian Master Sekte Jiang memang memiliki alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dan dia berada di puncak tingkat ke-7. Dengan sedikit peningkatan, dia dapat menembus ke tingkat ke-8. Hanya saja kondisi fisiknya saat ini tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sama sekali. Bahkan kesengsaraan guntur tingkat rendah pun dapat melenyapkannya. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk membantunya meningkatkan wilayahnya dan pada saat yang sama memungkinkan dia menahan serangan kesengsaraan guntur. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur, kemunduran kehidupan Master Sekte Jiang akan hilang secara alami. Dev berkata dengan tenang. Ketika Yakub mendengar bahwa Dev telah menemukan solusinya, dia merasa lega, lagi pula, sangat jarang menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Dev mulai menyempurnakan ramuan dalam semalam. Dia ingin menyiapkan semua ramuan yang dia butuhkan ketika umur Master Sekte Jiang menurun. Selama 2 hari, Dev memurnikan banyak ramuan. Ramuan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Master Sekte Jiang ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Tuan Cheng, Tuan Cheng. Hanya 2 hari kemudian, Yara tiba-tiba mendatangi ruangan Dev dengan cemas. Dev membuka pintu dan melihat wajah Yara berlinang air mata, dia sudah menangis. Nona Jiang, apakah Master Sekte Jiang sakit lagi? Dev sudah menebaknya ketika dia melihat Yara tiba. Ya, guru, dia dalam keadaan koma, seluruh tubuhnya telah menua, dan rambutnya telah memutih lagi. Tuan Cheng, silakan pergi dan melihat guruku secepatnya. Yara sangat cemas dan mulai menangis lagi. Nona Jiang, jangan khawatir, saya akan pergi dan melihatnya bersama Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengikuti Yara dan segera pergi. Ketika Dev tiba di kamar Master Sekte Jiang, dia menemukan bahwa kamar itu penuh dengan orang. Master Sekte Jiang sedang berbaring di tempat tidur, dia sangat kurus dan rambutnya beruban. Dev melangkah maju dan segera menuangkan semburan energi spiritual, dan kemudian Master Sekte Jiang perlahan terbangun. Guru. Melihat Master Sekte Jiang sudah bangun, Yara, Giovanni dan yang lainnya semuanya berteriak.
Nona Jiang, kalian berdua bisa tinggal, dan biarkan yang lain pergi. Terlalu banyak orang akan mempengaruhi pengobatannya. Dev sedikit mengernyit saat melihat ruangan itu penuh dengan orang menangis. Yara mengangguk dan buru-buru mengusir semua orang. Master Sekte Jiang, bagaimana perasaanmu? Dev bertanya pada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang melirik ke arah Dev, dan kemudian meratap, sepertinya umur saya benar-benar menurun. Tuan Cheng benar, umur saya akan segera habis dan saya sekarat. Ini bukan karena penyakit. Kemudian tabib ilahi Liu menipu kita dan dia mengambil ginseng naga iblis surgawi itu. Aku bisa merasakan akhir hidupku akan segera tiba. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia melirik ke arah Yara dan Giovanni dan berkata, dengar, kalian berdua, setelah aku mati, kalian harus segera membawa Sekte Jiwa Iblis ke tempat yang lebih terpencil. Tidak perlu mencari pengkhianat manapun. Kita semua ditipu oleh Dr. Liu itu. Dia pasti telah membocorkan keberadaan kalian, dan kemudian memberikan mutiara pengikat jiwa kepada pihak lain. Dia tahu bahwa aku menderita penurunan umur, dan dengan sengaja mengatakan bahwa ginseng naga iblis surgawi dapat menyembuhkanku, hanya untuk mendapatkan ginseng naga iblis surgawi. Guru, Yara dan Giovanni berlutut di tanah dan mulai menangis. Yara bahkan bersujud di kaki Dev, Tuan Cheng, tolong selamatkan guru. Selama kamu bisa menyembuhkan guruku, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Dev telah berubah menjadi paman Parubaya saat ini, Yara bisa mengatakan hal seperti itu, yang membuktikan bahwa dia sangat peduli pada gurunya. Nona Jiang, saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan Master Sekte Jiang, jangan khawatir. Dev membantu Yara berdiri, lalu memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Master Sekte Jiang, saya sudah lama tahu bahwa hidup Anda akan menurun, jadi saya secara khusus menyempurnakan banyak ramuan dalam 2 hari terakhir. Anda dapat meminum obat mujarab ini. Dev mengeluarkan ramuan yang dimurnikannya dan menyerahkannya ke tangan Master Sekte Jiang. Tuan Cheng, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja hidup saya menurun karena surga. Karena hidup akan saya berakhir, tidak ada ramuan yang dapat menghentikannya. Setiap orang pasti mati, bahkan para biksu pun tidak dapat menghindarinya. Ini adalah hukum surga dan tidak dapat diubah. Sayang sekali saya tidak dapat membantu teman Anda membentuk kembali tubuhnya. Master Sekte Jiang akan segera mati, tapi dia masih berpikir untuk membentuk kembali tubuh Yakub. Master Sekte Jiang, hukum surga tidak dapat dilanggar, tetapi jika wilayahmu meningkat, umurmu juga akan meningkat. Ini tidak melanggar hukum surga, kata Dev. Tuan Cheng, saya mengerti maksud Anda, tetapi bahkan jika saya meningkatkan wilayah saya sekarang, saya tidak akan mampu menahan kesengsaraan Guntur sama sekali. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi abu dan bahkan tidak utuh dan mayatku akan musnah. Lebih baik aku mati perlahan seperti ini. Master Sekte Jiang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jiang, saya dapat menemukan cara untuk membantu Anda selamat dari kesengsaraan Guntur. Sekarang peningkatan wilayah Anda adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Meskipun kesengsaraan Guntur tidak dapat dilewati 100%, selalu ada peluang. Tapi jika kamu terus menyerah seperti ini, kamu pasti akan mati, dan tidak akan ada kesempatan. Dev membujuk Master Sekte Jiang. Bagaimanapun, hal semacam ini hanya dapat dilakukan jika Master Sekte Jiang setuju dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Tapi jika dia ingin mati, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Bersambung.